Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda di perumahan Taman Cikande, Tangerang, Banten. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Belum adanya tenda pengungsian, warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari. Minggu berarti. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Aimarani di Cikande, Kabupaten Tangerang. Selamat siang Aimarani, apakah debit air banjir di sana masih tinggi? Ya, selamat siang Bernard, bahwa hari ini memang air masih lumayan tinggi di perumahan Taman Cikande ini. Bernard. Baik, berapa ketinggian air hingga siang hari ini? Bisa saya sampaikan bahwa kondisi genangan banjir yang merendam wilayah perumahan Taman Cikande ini sampai hari ini masih cukup tinggi, dan para warga juga yang menjadi korban banjir saat ini sudah mengungsi di beberapa rumah warga yang terdekat atau tetangga, dan juga sudah menyiapkan dapur umum terhadap para korban banjir. Dan di sebelah saya ini kebetulan ada tim relawan dari pemerintah dan kepolisian mencoba dan BPBD mencoba mendistribusikan makanan-makanan terhadap para korban banjir. Kebetulan kalau di sekitar saya ini ketinggian di sekitar lutut orang dewasa atau di atas 50 cm. Tapi kalau selain tadi seperti kita yang lihat di belakang tadi, bagaimana ketinggian air itu mencapai hampir atap rumah milik warga, sehingga banyak warga yang sudah mengungsi. Namun demikian ada beberapa warga yang memiliki rumah hunian yang lebih tinggi 2 lantai, itu memilih bertahan di dalam rumah benar. Demikian. Oke, Aimarani, di belakang Anda ini sedang proses evakuasi atau sedang proses apa? Ini adalah bagaimana upaya dari tim relawan untuk mendistribusikan makanan bantuan dari dapur umum yang tadi sudah dikelola oleh ibu-ibu masyarakat setempat, sehingga sekarang bagi warga yang masih bertahan di sekitar rumah yang di lantai 2 ini adalah pendistribusiannya. Perlihatkan kameranya kepada pemirsa, Aimarani. Ya. Ini dengan menggunakan perahu karet dari BPBD, tim relawan coba menyisir pemukiman warga yang saat ini masih terendam banjir, benar. Baik, bantuan apa saja yang sudah didistribusikan kepada warga? Bantuan yang datang memang cukup signifikan, itu baik dari kepolisian, pemerintah daerah setempat, baik itu makanan, sembako, dan juga baju layak pakai, itu memang sudah di sekitar lokasi kejadian banjir. Benar. Apa yang sudah dilakukan pemerintah setempat untuk mengurangi debit air ini atau mungkin memperbaiki drainase seperti itu? Memang upaya perbaikan terhadap saluran drainase, pengakuan dari ketua rukun warganya sudah ada. Cuman memang intensitas hujan yang sangat lebat, baik itu di lokasi sekitar perumahan ataupun wilayah hulunya yang berada di Bogor, itu memang cukup menyulitkan warga masyarakat sekitar, sehingga air datang begitu bertubi-tubi dan sudah beberapa hari merendam pemukiman Taman Cikande Permai ini, Renat. Baik, ada berapa kepala keluarga yang masih bertahan di rumah atau semuanya sudah diungsikan? Dari informasi yang disampaikan oleh Ketua Rukun Warga, ada sekitar 222 kepala keluarga yang terdampak dalam banjir ini. Dan sebagian besar memang mengungsi, tetapi masih ada sekitar puluhan warga yang bertahan karena memiliki rumah yang lebih tinggi atau 2 lantai di atasnya. Baik, terima kasih Aimarani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga keselamatan. Pemirsa, 3 desa di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat kembali diterjang banjir bandang. Bangunan rumah tempat penyimpanan padi dan beberapa ekor sapi milik warga hanyut terbawa arus. Sebuah rumah tempat penyimpanan padi terseret banjir di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.
Banjir juga menghanyutkan sejumlah ekor sapi milik warga. Selain itu, banjir juga menyebabkan sejumlah fasilitas kesehatan dan pendidikan warga lumpuh. Sedikitnya 3 desa di Kecamatan Sekotong terendam banjir usai hujan lebat mengguyur sejak 2 hari terakhir. Meski saat ini banjir mulai surut, namun warga masih khawatir akan adanya banjir susulan. Itu hanyut semua, bahkan sapi untung aja bisa selamat bisa menyelamatkan diri. Ini bisa sampai 1 ton lebih. Nah, saking derasnya air hujan ini, maka ini aja bisa terbawa arus sampai beberapa meter. Menurut data BPBD Lombok Barat, jumlah warga terdampak banjir sebanyak 2.300 kepala keluarga dan sebagian sudah dievakuasi ke posko pengungsi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Banjir juga merendam 123 desa di 20 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Meski banjir belum surut, para siswa nekat menerobos genangan demi bersekolah. Akses Jalan Desa Banjarsari, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terendam banjir setinggi 60 cm. Para siswa pun terpaksa berjalan kaki menerobos genangan air demi berangkat sekolah. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai Silu Gonggo setelah diguyur hujan lebat. Selain permukiman, area sawah juga terendam banjir hingga 1 meter. Warga berharap pemerintah segera memberi solusi atas banjir tahunan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di Desa Banjarsari Pati. Oke Vindi, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat siang Dita. Saat ini saya sedang berada di lokasi banjir di Desa Biteng, di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari. Di sini sangat hujan deras dan ketinggian air terus menambah, begitu rekan. Oke, ini Anda kehujanan cukup parah. Sejak kapan hujan ini turun di daerah Pati tersebut? Hujan terus datang ataupun terus turun sejak Senin malam sehingga membuat Kabupaten Pati ini sebanyak 20 kecamatan, 120 desa di Pati itu mengalami kebanjiran parah, dan salah satunya yang paling terparah adalah di Dukuh Biteng, Desa Banjarsari, Kabupaten Pati, yang mana ketinggian air di sekitaran sekitaran pemukiman warga ini sekitar 60 cm, kita bisa lihat. Baik. Dan di sini mobilitasnya menggunakan perahu ataupun sampan untuk aktivitas mereka sehari-hari. Dan di area persawahan rekan, di area persawahan itu ketinggian air menyentuh hingga 1,5 meter, begitu rekan. Baik Vindi, mungkin Anda bisa sambil melaporkan di tempat yang lebih aman, tetap utamakan keselamatan. Dan kalau boleh tahu, penyebab banjir ini apakah ada faktor luapan sungai juga? Betul sekali, rekan yang ada di studio. Banjir yang terjadi di Dukuh Biteng ini, Dukuh Biteng Desa Banjarsari, dikarenakan luapan sungai Silu Gonggo, yang mana debit air sangat tinggi sekali sehingga menenggelamkan hampir seluruh desa, dan di sini kebanyakan itu warganya sekitar 600 warga itu mengalami dampak yang cukup parah, begitu rekan. Apakah masih ada warga yang bertahan di rumah atau semuanya sudah mengungsi? Karena ini seperti terlihat ada warga yang masih duduk-duduk nih di depan rumah. Ya, mereka masih tetap bertahan di rumah mereka masing-masing karena mereka masih punya hewan ternak dan lain sebagainya yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Tetapi khusus anak-anak serta wanita dan lansia, mereka mulai mengungsi di rumah saudara-saudara mereka yang mungkin tidak tergenang banjir, seperti itu rekan. Apakah bantuan sudah mulai masuk ke warga yang memilih bertahan di rumah mereka? Kemarin Bapak Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi sempat meninjau lokasi ini, yang mana mereka menggelontorkan
bantuan uang tunai ratusan juta rupiah, akan tetapi belum diterima sampai saat ini oleh warga. Dan warga di sini mengeluhkan, Rekan, mengeluhkan karena bantuan makanan siap saji itu belum sampai gitu. Lantas untuk lokasi pengungsiannya ini jauhkah dari titik banjir ini? Untuk titik pengungsian ataupun lokasi pengungsian di sini itu belum ada, karena mereka itu mengungsi secara mandiri, entah itu ke rumah kerabat, ke rumah saudara dan lain sebagainya. Kalau khusus di sini itu belum ada tempat pengungsian khusus, begitu, Rekan. Baik. Selain tadi ada bantuan dana ya, apakah ada bantuan seperti perahu karet? Karena ini kita lihat masih mandiri ya perahu yang Anda tumpangi, Vindi. Betul sekali, Rekan, yang ada di studio. Dari pemerintah sendiri belum menurunkan perahu karet atau bantuan dari BPBD seperti itu, karena di sini kita masih menggunakan perahu secara mandiri. Dan perlu kita ketahui, Rekan, bahwa Desa Ambiteng ini kebanyakan warganya itu setiap rumah mempunyai minimal 1 sampan. Pasalnya desa ini tuh seringkali terkena banjir, sehingga mereka itu untuk antisipasi kebanjiran mereka mempunyai sampan seperti itu, Rekan. Baik, terima kasih Vindi atas laporan Anda. Semoga banjir cepat surut dan tetap utamakan keselamatan. Kita ke informasi lainnya, akibat luapan Sungai Kendal, permukiman warga di sepanjang aliran sungai terendam banjir. Sejumlah fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah turut tergenang air. Ratusan rumah di sepanjang aliran sungai di Kelurahan Pegulon dan Patukangan Kota Kendal, Jawa Tengah terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir di kawasan ini kerap terjadi akibat meluapnya Sungai Kendal setiap kali diguyur hujan deras. Aktivitas warga pun terganggu, sementara sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Masuk kamar dan itu yang segitu itu dan Bu, sampai saat ini emang belum ada perhatian lagi gimana, Bu? Enggak. Berarti ini sering, Bu, ya? Biasanya iya mesti orang ini ya emang sih udah langganan banjir setiap tahun. Selain permukiman, banjir juga merendam Rumah Sakit Darul Istiqomah di Kaliwungu. Sejumlah sekolah pun terendam banjir mengakibatkan aktivitas belajar mengajar siswa diliburkan. Selain itu, jalur Pantura Kendal pun tergenang banjir sehingga membuat arus lalu lintas tersendat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan.